Haji Dik doang. Kepadanya saya persilakan. Mau ke surga nggak? Saya kasih bocoran ya. Surga itu tempat yang bersih. Jadi kalau ingin masuk surga, tidak ada orang yang buang sampah. Saya tidak akan mulai sebelum kalian memungut sampah di sini. Masukkan ke tong sampah. Ayo dengan cepat. Allah, ya 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 Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah. Hadirlah ya Allah, hadirlah ya Allah bersama nur cahaya ilahimu ya Allah. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahimu, Ya Allah. Hadirlah ya Allah bersama dengan para malaikat-malaikatmu ya Allah untuk membimbing kami menuju nur cahaya ilahimu ya Allah. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Allah. Hadirkan Rasulullah ya Allah, teladan kami, pembimbing kami. Hadirkan ya Allah, Rasulullah ya Allah. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, ikhlaskanlah hati kami ya Allah untuk senantiasa beribadah hanya kepadamu ya Allah. Ya salam, ya salam, ya salam, ya Allah. Saya ingin mengucap salam. Salam itu nama Allah yang maha mensejahterakan. Saya ingin mendoakan Anda agar hidupnya sejahtera. Mau enggak? Sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai. Air, pohonnya rindang, buahnya banyak, sementara pohon lain rontok, buahnya enggak ada. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Yang aminnya ikhlas, jadi terdengar keras, insya Allah menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi semuanya, jangan ada yang megang apapun, HP ditinggalkan, semuanya nggak ada yang megang apapun. Gelas-gelas tidak ada yang dipegang, makanan diikhlaskan diletakkan di sebelahnya. Siap, 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 tepuk sekali. Nggak kompak, kan kita menjauh, takut sama Allah kita mendekat.
Kalau mau sendiri, datang di sunnah. Oke, kita ingin berbuat baik. Kita kompak. Datangnya sama-sama. Tepuk sekali. Gitu dong. Tepuk 2 kali. Gitu. Tepuk 3 kali. Gitu dong. Tepuk setengah. Lah. Ini anak muda contoh, anak kecil gampang terpengaruh sama televisi, sama omongan orang. Kalau setengah, niatin aja. Jangan jadi dilakukan, lalu dengan benih yang ikhlas, gerakan tapi ditahan, suarakan. Ya, gimana? Yuk, tangannya siap. Tepuk setengah, gitu. Tepuk 1,5. Nah, tepuk 3,5. Belum apa-apa udah bengek. Gunanya apa yang setengah? Kalau ada orang ngomongin orang, kan nggak enak tuh kalau kita tegur. Tepuk aja setengah. Tandanya harus berhenti. Latihan. Lu tahu nggak? Janda Jainab. Dia kan tuh janda, masa? Tepok, malah didengerin. Tepok, ya? Latihan lagi ulang. Lo tahu nggak janda Jainab? Nah, belum. Janda Jainab ingin pergi haji, lo ngikik aja. Tepuk 3,5. Tidak penting menjadi orang penting. Tidaklah terhormat menjadi orang berpangkat. Jauh lebih penting kita menjadi hamba Allah. Setuju nggak? Untuk itu kita berdoa dulu terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semuanya istighfar. Ibu-ibu, orang tua, ayanda, para pengurus, para pendiri, para undangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Mustawiyah. Ya Mutakabir, ya Sabah, ya Bar, ya Ghafar, ya Qahar. Ya Allah, jadikanlah orang yang berkumpul di halaman sekolah ini. Mudah-mudahan nanti bisa reunian lagi di surgamu ya Allah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Mau tahu rahasia enggak? Barusan doa kita nggak diterima. Bu, saya lihat dari sini, apalagi ini bocah, kalau berdoa tangannya jangan setara dengan kemaluan kita. Kalau berdoa jangan begini. Jangan tangan kita setara dengan kemaluan kita, karena kemaluan kita inilah kelak akan membuat kita malu di hadapan Allah karena perjinahan kita, karena maksiat kita yang tersembunyi. Jadi kalau berdoa bagaimana tangannya? Tunjukin. Lah, kalau tadi begini diterima. Mau dengerin gak? 1400 tahun yang lalu Rasulullah tidak lagi menghancurkan patung-patung yang menjadi berhala di kota Ka'bah. Karena dia takut kalau kebenarannya merupakan pembenaran-pembenarannya. Lalu dia berpuasa di Gua Hiro. Di Gua apa? Dia juga berdoa seperti kamu. Doanya bukan seperti itu. Enggak gini. Enggak gini. Enggak gini. Gimana kira-kira? Tunjukin. Lah kalau Rasulullah begitu, kamu derajatnya lebih tinggi nggak daripada Rasulullah? Jangan sok tahu, ibu-ibu, jangan merasa dirinya bahwa nanti menjadi penghuni surga. No, tentu bagi yang mau. Rasulullah juga berdoa, lihat tangannya. Karena dia mengangkat kedua tangannya, gunung-gunung yang cadas terhalang pandangannya dengan tangannya. Semilir angin yang berhembus tidak dirasakan, bahkan keinginannya pun terhalang oleh kedua tangannya. Saat itu siapa yang hadir? Malaikat siapa? Anak pintar. Jibril datang. Ngomong apa?
Ngomong apa? Apa artinya? Rasulullah menjawab, apa yang harus saya baca ya Allah? Yang kedua, malaikat Jibril bukan berarti marah, tapi menegaskan kehadirannya bahwa dia hadir di dekatnya. Iqra. Rasulullah mulai menyesal dirinya karena dia tidak pandai membaca, tidak pandai menu, tidak pernah megang pen, tidak pernah megang tapi dia orang besar, teladani dia. Dia tidak menyalahkan orang tuanya, bapaknya, ibunya, istrinya, kakeknya, pamannya, tidak ada yang disalahkan. Dia marah pada dirinya sendiri. Lihat tangannya ketika dia marah. Apa yang harus aku baca ya Allah? Tangannya dikepal, semua angkat tangannya. Orang tua juga diangkat semua tangan. Kita praktek, kita rendah hati. Yang mau berilmu tinggi, ini soal hidayah. Angkat, lalu kamu marah, tekuk, gemes, kesal, tapi tidak menyalahkan orang lain. Lalu ketika saya bilang lepas, tolong perhatikan telapak tangannya. Nanti tolong perhatikan telapak tangannya, jangan buka saya. Begitu dibuka, ada gumpalan darah di situ. 1, 2, 3, buka. Ada gumpalan darah atau tidak? Nih, kepel. Ada gumpalan darah atau tidak? Ulang. Lihat. Tangan dekil si pada lu. Bapak, ibu, tekep semuanya. Ibu-ibu dulu, tekep. Lihat, ada gumpalan darah atau tidak? Ibu-ibu jawab. Ada atau tidak? Ada. Anak-anak, tekep. Buka, ada gumpalan darah nggak? Ada nggak? Ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min. Bacalah dengan nama Allah yang Maha Pencipta yang menciptakanmu dari segumpal darah. Bapak, itu tandanya dia berdoa mengangkat kedua tangan. Nabi Adam terbuat dari apa? Tanah. Kenapa Allah sekarang pelin-pelan mengatakan dari segumpal darah? Tandanya bukan. Tandanya kontekstual saat itu ayat itu diturunkan, dia sedang berdoa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal. Belajar baca sekarang. Yuk, kita disuruh belajar baca sama Allah. Yuk, angkat tangan yang kanan, hadepin ke muka. Ada angka berapa dalam huruf Arab tuh? Angka berapa? 18. Ibu lihat. 18 dalam urutan Asmaul Husna apa nama Allah? Ayo, ini sekolah Islam nih. Bu, yang ke-18 apa nama Allah? Adik-adik, yuk hitung bareng-bareng yuk. Nyok. Coba semuanya. Nyok. Yuk, Rahman, bareng-bareng. Rahman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Khaliq, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Fatah, yang Maha Pembuka. Jadi kalau berdoa tangannya dibuka. Karena jalan yang sempit akan Allah jalan yang buntu akan dilapang. Bu, naik kelas bu. Doa sekarang jangan cuma minta dijabah, ridhonya Allah ada di situ. Ibu doa minta menang, dikasih kalah, kalahnya ada ridho Allah. Daripada menang nggak ada ridho Allah. Naik kelas. Lihat. Jadi nama Allah yang ke-18 apa? Semuanya. Yang ikhlas. Ya Fatah, artinya yang maha semuanya. Yang ikhlas. Hati-hati dengan tangan ya, dengan tangan. 1/8 dijumlah jadi berapa? 1/8 dijumlah berapa? 9 nama Allah apa? Dalam urutan Asmaul Husna, ayo. Hitung lagi. Rahman, Rohim, Malik. Stop. Ada yang udah tahu? Ya Jabar. Tepuk tangan yang ikhlas.
Makanya sekolah di sini pinter. Ya Jabar artinya apa? Yang maha memaksa. Hanya Allah yang bisa memaksa kita. Betul nggak? Tapi yang maha memaksa, ya Jabar artinya juga yang maha memperbaiki, maha memperbarui. Apa? Bu, hati kita yang udah kotor, awalnya bersih kita kotorin, tobat lagi kita kotorin lagi, istighfar lagi kita kotorin lagi, insya Allah dibersihkan oleh Allah. Sekarang angkat tangan kita, yang kiri balikin nih, tuh ada angka berapa dalam huruf Arab? 81. Nama Allah apa dalam urutannya yang ke-81? Hitung, saya tungguin. Kalau udah sahur bangunin ya. Udah ketemu belum yang ke-81? Ini sekolah Islam apa sekolah biasa ini? Besok-besok yang lulus harus udah apa? Yang ke 81 itu namanya Al-Mutakin. Apa? Semuanya. Kamera ke ibu, kamera ke ibu, coba, kamera ke ibu. Bu, yang ke 81 apa bu? Mas ke sebelah sono, masuk TV. Ambil mas, dengan cepat aja mas. Bu, yang ke 81 apa bu? Kurang ikhlas. Bu, kalau saya bilang ikhlas bonusnya keras. Kalau saya bilang yang keras bu, belum tentu ibu ikhlas. Bu, Al-Mutakin apa bu? Artinya yang maha membatuk. Siapa yang bilang membatuk? Membalas. Kamera ke sini. Al-Mutakin artinya yang maha hanya Allah yang bisa buktiin Allah, kita buktiin Allah. Apakah kau bisa membalas? Nih, buktiin. Lihat. Angkat tangannya. Tangan satu. Tepuk tangan ibunya praktek bu. Nanti ibu terjemahin dengan bahasa ibu ke anak-anak. Ini belum tentu mereka paham. Angkat tangan satu semuanya. Tepuk tangan satu. Bunyi enggak? Tandanya kalau tangan satu diangkat bukan lagi berdoa tapi minta Pak saya lapar Pak, berarti minta makan. Bu saya haus Bu, berarti minta. Karena ruh kita terkunci dalam 7 jasad, tubuh jasad mengunci ruh, jadi permintaannya lapar, haus, takut miskin, begitu. Naik kelas, mohon. Satu kali napas ya, coba ya, mohon yang banyak sama Allah. Tarik napas, ambil napas, buang, tarik, jangan buang dari belakang, tarik lagi, ambil, tarik lagi, teriak, mohon. Curang deh, mohon. Sekali aja. Nih, buktiin. Kalau tangan dua yang diangkat, kalimatnya mohon. Cocok nggak kalau saya ngomong gini, mak, lapar mak, mohon makan dong. Cocok nggak? Pak, haus pak, mohon minum dong. Cocok nggak? Jadi mohon itu untuk kita dengan Allah. Lihat doanya. Doa apa aja boleh kok, tapi lihat doanya. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu ya Allah. Allah maha kaya gak? Kalau saya jadi kekasihnya mungkin gak saya dimiskinkan? Enggak. Ini mau minta, ya Allah mudah-mudahan anak saya ya Allah dapat sekolah negeri ya Allah. Kata Allah, belajar tuh.
Ya Allah, mudah-mudahan suami saya banyak uangnya, ya Allah. Suruh kerja. Pak, mohon maaf Pak, yang setahu saya belajar agama, doa itu definisinya berhadapan hati dengan Allah. Jadi hati yang berhadapan Pak. Bukan dunianya yang dihadap-hadapkan kepada Allah. Ya. 81, angkat tangannya yang kiri. Ama yang 18 angkat. Kalau di jumlah 18 sama 81 berapa? Yang ikhlas. Semuanya. Nama apa itu? Nama apa itu? Berarti di tangan kita ada nama Allah. Yang ke-99 apa nama Allah? Pinter nih bocah nih. Lu taunya ujung-ujungnya aja lu. Yang ke-99. Ya Sobur. Tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Ya Sobur itu artinya apa? Orang sabar pantatnya lebar. Ya sabar. Apa artinya sabar? Ayo. Siapa yang bisa artinya sabar? Nih, pinter. Bukan lebat amat tuh bocah. Buset. Pak, kamera saksi ya. Ayo ngomong. Nih orang tuanya ada nggak? Datang nggak? Lah, toh lu ini gedenya nih nanti jadi pengusaha nih. Udah kelihatan dari kecil ini Pak, Masya Allah. Udah kelihatan nih. Yang ke-99 artinya as-sobru. Bahasa Indonesianya apa? Artinya? Yang maha sabar. Iya, apa arti sabar? Menahan amarah. Bukan menahan angin kan? Sehat ya? Buang air besar lancar? Alhamdulillah. Penting Pak, penting. Ibu berliannya banyak. Gak bisa buang angin, ibu kemana? Ke Singapura. Siapa lagi yang tahu arti sabar? Nih ceramahnya nih ya, ada bocah, ya baru lulus TK, ada ibu-ibu, ada orang-orang yang udah khatam Quran. Kan saya keder, pakai bahasa apa? Sekarang saya tanya ibu-ibu, apa arti sabar? Apa Bu? Ikhlas. Apa sabar Bu? Sama ikhlas. Beda. Sabar itu sama ikhlas beda. Nama Allah nggak ada al-ikhlas, nggak ada. Dengerin. Tepuk sekali, tepuk dua kali, tepuk setengah, mana setengahnya? Tepuk setengah, tepuk dua setengah. Ini sekolah konsentrasi banget. Woi, ketawa aja lu, gigi lo kelihatan dari sini. Coba yang di atas, taruh pecinya. Siap, tepuk sekali ya. Tepuk sekali. Bagus. Tepuk setengah. Tong, ayah datang dari jauh, lu ngapain nyangsang di atas? Lu turun. Bocah lu. Lu pikir bendera naik ke atas itu? Sorry. Semuanya hormat. Jeblok. Pak, saya baru nih Pak, pergi ke satu SD, nggak ada 17-an, bukan hari Senin, benderanya berkibar terus. Tepuk tangan dong yang ikhlas semuanya. Cinta sama bangsanya the number one. Bu, bocah, dengerin nih, rahasia nih, kasih tahu nggak ya? Mau tahu nggak ya? Setan juga pengen denger. Ikhlas itu, oh kedengeran ya? Ikhlas itu apa yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata hanya kepada Allah. Cocok nggak? Ikhlas itu
menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Cocok nggak? Jadi kalau di ikhlas nih Bu, jangan ngomong, Pak, udah Pak, biarin kita ikhlasin, ntar juga Allah ngebales dong. Bukan ikhlas, pakai nama Allah lagi. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, memumpung di dalam kedamaian di mana Allah bersinggasana memiliki ridho. Kita ikhlas, Allah ridho, akan terbuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi orang yang udah ikhlas tuh hidupnya berkah. Ini yang saya tanya, sabar. Sabar itu adalah, mau tahu nggak? Ikhtiar yang terus menerus, zikir yang tak putus-putus, dan pikir yang terus dikikir sampai membelah isi, isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Cocok gak Mas? Cocok gak? Yuk bareng-bareng, semuanya siap? Ikutin, semua ibu-ibu, bapak-bapak terserahlah. Sabar itu adalah semua, ya semua. Ini yang SD juga nih masih kecil-kecil, sekolah pakai pampers. Sabar itu adalah ikhtiar yang terus menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isi, isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Tuh sabar. Udah jelas Bu? Kenapa diletakin nama Allah 99 As-Sabar, yang Maha Penyabar, As-Sobru ke 99? Ayo, saya kasih nih iPad nih. Siapa yang tahu? Deng 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 deng. Kenapa nama Allah diletakin namanya As-Sobru yang terakhir? Gak ada yang tahu. Alhamdulillah, balik lagi. Pak, ini rahasia ya Pak ya. Suka-suka Allah membuka tabir rahasianya bagi orang yang dikehendaki. Lihatin, dengerin sabda Rasulullah. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Tuh Pak, kok dibilang kurang nama Allah? Yang maha keren belum ada, yang maha pencemburu belum ada. Kenapa dibilang kurang 1? Nyata-nyatanya yang 1 itu kita yang melengkapi nama dia menjadi yang ke-100. Contoh, Abu Bakar As-100, As-Sobru As-Siddiq, Isa Al-Masih jadi 100. Rasulullah al apa? Al yang ikhlas, Al-Amin yang terpercaya jadi 100. Kita al apa? Al-Jaran apa? Al orang, al manusia bukan al apa yuk? Bu, alhamdulillah kita nyampe di sini. Nyatanya kita yang hidup harus melengkapi nama Allah menjadi 100 dengan al-ikhlas. Apa? 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 Contoh, dik doang. Jadi dik doang al-ikhlas. Nama siapa? Ajwar. Ajwar al-ikhlas. Siapa? MVRJ. Jadi apa? Al-Ikhlas. Awalnya apa dulu? Muhammad. Nama lu disambung sama al-ikhlas. MVRJ bila Al-Ikhlas. Nih? Nggak tahu. Nama lu aja kagak tahu. Nama lu sekarang gua ganti ya. Pentil kecakot. Nama? Rizky. Rizky Al-Ikhlas. Cakep. Nama? Cecil. Cecil Al-Ikhlas.
Tepuk tangan dong yang ikhlas semuanya. Keterima nih udah nih kunciannya nih. Kalau bapak, ibu, adik-adik ingin masuk ke surganya Allah, kita harus memiliki nama Allah untuk melengkapinya menjadi Udah ikhlas belum ibu-ibu? Udah ikhlas? Ikhlas berat loh bu, ada 3 loh bu. Ada ikhlas hartanya udah diikhlasin. Ibadahnya udah bangun tengah malam. Nih mak jawab. Udah bangun mandi malam setengah 3. Setengah 3 udah mandi bangun. Pak, kalau bapak nih kekasih Allah setengah 3 udah pasti bangun. Bukan untuk tahajud, mau ketemu dengan kekasih kita. Tahajud tuh isinya. Bapak yang udah sakit-sakit kakinya, matanya udah mermelek, ya, pendengarannya ibu mandi malam. Para kekasih Allah, para aulia Allah semuanya pada bangun. Semuanya lagi pada berdoa dan berzikir, kita nebeng. Air kita siapin kendi untuk 1 hari bersama keluarga, kita nebeng. Bacain Al-Fatihah. Ibu-ibu yang punya penyakit iri, dengki, amarahnya mandi malam. Tapi karena Barat melihat kekuatan orang Islam mandi malam, kita doktrin yuk dengan apa? Kedokteran. Ngomong apa? Nanti rematik. Nanti rematik. Gak apa-apa biarin. Namanya aja Akbar. Lah, nggak dipegang lu jatuh. Ya kan? Berarti dia salah. Jadi dia jatuh. Udah jatuh sakit. Jadi sakitnya teguran, teguli. Yuk tepuk tangan lagi semuanya ikhlas. Waktu saya ada berapa menit? Kasih tahu waktu saya. Jaka masih ada? Kalau ada saya mau bagiin kertas. Masih ada? Bagiin kertas semuanya. Saya ada tandanya. Jaka, lihat tuh yang agak ada, yang ada pulpen. Yang ada pulpen angkat tangan. Tuh Jaka, samperin. Semuanya lihat ke kiri. Lihat ke kiri semuanya, lihat ke kiri. Udah belum? Apalin ada apa aja tuh? Bendera, ibu guru, warnanya baju orange. Dah. Lihat ke kanan. Tali, pohon, apa lagi? Sekarang lihat depan. Dah. Ada apa aja tuh? Oke, nundukin balanya sekarang. Taruh kertasnya di bawah, kita mau gambar. Jangan dipangku. Jangan dipangku. Taruh di bawah. Maju sini, maju. Pak, tadi bagian agama udah. Sekarang bagian anak-anak, Bapak sabar. Makanya sabar diletakin di akhir. Kalau Bapak saya ngomong begini gak ikhlas, tandanya gak melengkapi, namanya menjadi 100. Sudah belum? Buka sekarang spidolnya, tutup spidolnya, taruh di belakangnya. Tutup spidolnya, taruh di belakangnya. Semuanya baca Al-Fatihah. Oke, gak ada lihat kanan, gak ada lihat kiri. Lihat kertasnya semua. Lihat kertasnya semua. Dalam waktu 30 detik. Dalam waktu 30 detik. Tolong adik-adik semua gambar pohon, mulai. Pohon. Yang kamu tahu aja tentang pohon, gambar. 10 detik. Sepuluh detik lagi. 3, 2, 1, selesai. Tepuk tangan dulu semuanya. Spidolnya tutup. Spidolnya tutup. Spidolnya tutup. Gambarnya diangkat, spidolnya ditaruh. Gambarnya diangkat. Kasih lihat ke belakang, kasih lihat ke belakang, kasih lihat ke belakang. Kasih lihat ke depan. Dah, saya minta stand mic. Saya minta stand mic. Sudah? Kasih lihat orang tua kalian, sudah? Oke, turunkan. Turunkan. Dengerin saya.
Pak, saya mau ngeliat nih sekolah di sini, mereka ini apa yang dirubah pribadinya dan masih apa yang tersisa dari binaan keluarganya, kita lihat di sini. Ini ilmu ikro, bukan ramalan. Ikro bismi. Stop gambarnya, stop. Gak ada gambar. Yang cowok-cowok spidolnya taruh di kupingnya sini, diselipin. Oke. Siapa yang menggambar? Gambar pohon. Ya, nggak ada yang gambar lagi ya. Tutup spidolnya ya. Jujur ya. Jadi orang Islam harus jujur, ikhlas, istiqomah, tawadu. Dengerin. Siapa yang menggambar pohon? Kertasnya besar, tapi pohonnya kecil di sini, kecil di sini, kecil di sini. Siapa yang gambar pohonnya kekecilan? Angkat gambarnya. Jangan ngacung, angkat gambarnya. Pak, ini sebagian nggak gambar ya Pak, jadi mereka nggak ngangkat. Angkat gambarnya. Bapak sudah lihat semua? Sudah lihat? Bagus, turunkan. Jangan ada yang dipegang, jangan megang apapun. Tepuk tangan yang ikhlas. Tepuk sekali, tepuk setengah, tepuk satu setengah. Dek, kamu punya pensil dua-duanya dipegang. Temen kamu nggak megang, nggak dikasih lagi. Oke? Siapa yang menggambar barusan pohonnya kecil, di pinggir, di tengah, dimanapun tapi kecil, lebih kecil dari ukuran kertas, tandanya anak itu kurang bergaul. Kuper. Orang Islam itu kekayaannya silaturahmi. Orang bule niru networking. Jadi nih Bu, barusan anak ibu yang angkat gambarnya, tolong Bu, kalau lagi main ya jangan disuruh pulang. Dengerin dulu, main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairahnya, dengan semangat kecintaannya. Ibu kayak gak pernah main aja, main galasin, pernah main galasin gak? Bapak main layangan, bener gak? Cuma kan ujungnya kita gak tahu baik atau buruk. Lagi main tak kumpet bocah, weh jangan main tak kumpet, nanti ada kolong wewe. Bener sih Pak, itu anak pulang belajar Pak, jadi pinter, bener. Begitu dia pinter, jadi pejabat, pinter banget Pak, ngumpetin duit namanya korup. Karena dia masa kecilnya kurang bahagia, lagi main tak ngumpet, disuruh belajar, udah pinter, main tak ngumpet. Jadi biarin, yuk tepuk tangan buat anak-anak semua. Bu, yang punya anak tepuk tangan. Yang punya anak aja, mudah-mudahan yang nggak tepuk tangan, dah serah. Siapa yang menggambar? Siapa yang menggambar pohon? Namanya pohon. Dia makankan dari tanah, betul nggak? Berarti dia gambar itu, gambarnya itu banyak akarnya. Tuh. Tuh. Siapa yang menggambar pohon tapi tidak ada akarnya, angkat gambarnya. Bagus, saya senang nih Pak. Ini sekolah tempat mengasah. Jadi salah di sekolah itu nggak apa-apa. Tapi di luar sekolah kita harus benar. Karena benar itu perihal tentang kesalahan yang sudah terasa. Tepuk tangan semuanya yang ikhlas. Dengerin. Anak-anak yang gambarnya pohon, jangan megang pulpen bisa nggak? Jangan dipegang bisa. Nggak usah dipegang. Tepuk sekali, tepuk setengah, tepuk satu setengah. Jangan dipegang lagi. Orang sekali dikasih tahu tuh ngerti, paham, tandanya dia cerdas. Ya, Rasulullah itu hatinya putih, dia bersihkan, disucikan lagi oleh Allah. Sekali dikasih tahu oleh malaikat Jibril, dia tahu dari Allah, dia nggak akan mengulangi. Tuh bedanya.
Siapa yang menggambar anak-anak, gambar pohon, tapi tidak ada akarnya, anak-anak itu kurang banyak kebisaan. Lihat tadi Pak, yang angkat Pak, banyak. Tolong, sekolah ini diperbaiki bangunannya. Silakan, mau tingkat 7, silakan. Mau 7 lantai ke bawah tanah, silakan. Tapi tolong Bu, Pak, guru-guru, tanamkan kebisaannya, karena ini Indonesia bukan Amerika. Di Amerika orang cukup menciptakan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, nyiptain komputer namanya Apple, royaltinya setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, sepanjang hidupnya dia menjadi orang kaya yang angkat-angkat kaki Pak, di pantai manapun dia mau singgah. Tapi ini Indonesia. Anak-anak yang hobi bola, begitu PSSI di stop, dia udah gak bisa main bola. Bikin lagu 22 album, kayak Iwan Fals 33 album, begitu keluar dibajak. Bapak liatin Pak, benerin liatin. Yang di atas panggung, yang pertama ya gambarnya ya. Sekarang gambarnya dibalik, kasih lihat yang dibalik. Liatin ke sini nih, Om ganteng nih. Tuh, Bapak lihat bedanya enggak? Bapak lihat bedanya enggak? Sekarang balik lagi. Balik lagi. Lihat ke sini. Ke kamera nih, kamera. Kamera aja gak ngerti nih bocah. Dibalik lagi sekarang gambar yang terakhir. Orang-orang Islam itu cerdas, Pak. Kalau kita bisa gambar lagi nih, Pak, nemuin penemuan orang barat nih, Pak, ngeri. Makanya bukannya salah, ini benar, disuruhnya kita ngaji aja. Di luar itu kan ada ilmu lain yang Allah berikan. Seni, keindahan yang sudah ada di surga, lalu terpercik menetes ke bumi, harusnya kita sambut itu. Kalau begini terus nanti akan ada tsunami lebih dahsyat daripada yang terjadi di Aceh, tapi disebabkan karena gelombang pengangguran akibat kebodohan ada di mana-mana. Sudah terjadi Pak, Toshiba udah tutup, Ford udah tutup, Panasonic udah tutup, yang lain udah duluan, nanti ke depan nih Pak, banyak yang tutup. Ini mau suruh jadi karyawan, jangan Pak. Dia menjadi orang yang menciptakan lapangan pekerjaan karena didasari selalu belajar mencipta. Itu nama Allah, Al-Khaliq, yang maha pencipta. Urutan ke-11, nama Allah yang maha menulis nggak ada. Yang maha membaca nggak ada. Kenapa jadi calistung? Yang menghitung ada nggak nama Allah? Ada, ke-40. Al-Hasib. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya udah 40, nggak baca nama Allah, dia tersesat kalau masih ngitungin dunia aja. Simple. Ini saya nih Bu, udah uban semuanya. Saya udah mikirin usia saya 40, udah saya tinggalin dunia. Saya taklukkan dunia. Ayo siapa yang masih mikirin dunia? Orang yang membahagiakan orang lain, dunia akan memikirkan kita semua. Bapak-bapak, ibunya angkat yuk semuanya sini. Yang mau kaya aja, yuk Pak, yang mau kaya aja. Yang nggak mau, nggak usah lah. Yuk Pak, Bapak nggak mau kaya, oke. Yang mau kaya hati, kaya harta, angkat tangannya semua. Biarin yang angkat, biarin. Mudah-mudahan melarat belangsak, biarin. Angkat semuanya, ikutin saya semuanya. Ikutin kata-kata saya. Ingin miskin, lah, pingin kaya nggak? Pingin kaya nggak? Ya miskin dulu. Lah, kalau mau langsung kaya namanya ngepet. Ikutin. Tuh Ustaz, tuh kelakuan orang Islam tuh, maunya instan. Coba tuh, ayo angkat semuanya. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Yang di belakang denger nggak ngangkat, mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja, biarin. Bokehnya permanen, biarin. Doa, kalau saya berdoa Pak, biarin. Ayo angkat semuanya, ikutin, gerakannya ikutin. Ingin miskin, yang tegas tuh. Ibu tangannya kenapa? Dompetnya isinya berapa sih? Angkat. Ingin miskin, mikirin perut, ingin hidup sederhana, pikirkan keluarga, pingin kaya, kaya hati, kaya harta, pikirkan sesama.
Bener, tak? Bu, mulai sekarang jangan cari bahagia. Bahagia ini lain. Bahagia akan mencari ibu walaupun ibu bersembunyi dimanapun. Bahagia sudah mendapatkan sunatullah dari Allah mencari orang-orang yang membahagiakan orang lain. Orang yang cari bahagia tersesat dia. Cari Allah, pasti bahagia. Jangan cari surga, cari Allah, pasti bahagia. Diletakin di sampah, ada Allah, pasti berkah. Udah belum? Tanda tanganin. Tulis namanya. Pak, bumi ini diciptain Allah nih Pak. Bumi diciptain sama Allah nih. Yang pertama diberikan kehidupan adalah air. Air Pak. Yang kedua adalah uap. Yang ketiga gas. Yang keempat itu tanah dan bebatuan. Yang kelima itu pohon. Belum ada manusia nih. Yang keenam binatang. Yang ketujuh manusia. Jadi kalau kita bisa hidup nih Pak, bisa hidup di bumi karena ada keenam unsur tadi. Ada pohon, ada binatang, ada gas, ada air, ada uap. Nguap, banyakkan gas, buang gas. Gimana Pak kalau kita tidak memakan unsur itu? Waduh, repot. Udah, spidol udah, duduk semuanya, kita berdoa. Lipat jadi 4. Enggak usah dilipat deh, jangan. Enggak usah dilipat, enggak usah dilipat. Enggak usah dilipat. Taruh kertasnya, angkat tangannya semua. Tuh, spidol masih ada yang dipegang. Nih, adek, abu. Spidol, balikin. Pak, waktu saya tinggal 2 menit lagi. Kita berdoa ya Pak. Orang tua kebagian, anak-anak kebagian. Nggak ada yang megang kertas, nggak ada yang megang HP. Taruh. Kamu duduk sini. Duduk sini. Anak-anak nggak pernah salah Pak. Yang salah profesornya, kenapa ini nggak dipotong aja nih. Udah, jangan megang kertas. Taruh. Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Kita berdoa semua. Posisi berdoa, ibu-ibu. Jangan taruh lagi doa kemaluan. Jangan malu. Orang Nasrani kalau berdoa mau makan, bukan di gereja aja dia ngangkat begini. Orang Islam belagu amat. Wah, begini juga dia iyain, begini juga diain. Iya, saya tahu. Buat apa Allah ciptain tangan? Buat apa cuci tangan? Buat apa wudhu tangan digosok dulu? Coba semuanya, Allahu Akbar. Kalau sholat gimana gerakannya? Allah. Apa yang diangkat tuh? Apa tuh? Sebel. Pak, besok-besok Bapak jadi pemimpin, berdoa, tangannya diangkat. Kalau mau lihat pemimpin tuh lagi berdoa di televisi, lihat tangannya diangkat nggak? Ini soal hidayah yang menjadi pembeda. Yuk semuanya istighfar. Semuanya istighfar, nggak ada lagi suara. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Tanda pasrah kita pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Musawwir, ya Mutakabir, ya Zabba, ya Bar, ya Ghaffar, ya Qahar. Allah yang maha baik, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha ali, yang maha berpengetahuan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan segala kekeliruan kami, kekhilafan kami, ya Allah. Jadikanlah ibadah kami bukti nyata bahwa kami amat ramah sangat menyintaimu, ya Allah. Maafkan yang kami tidak tahu, ya Allah. Dan yang kami telah tahu, berikanlah kekuatan agar kami bisa mengerti dan memahami, juga menjalaninya. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk menerima apa yang telah menjadi ridho. Yang paling penting, ya Allah, kuatkanlah kami dalam ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Belajar, belajar, belajar. Istiqomah, istiqomah, istiqomah di dalam ibadah. Allah, jadikanlah kami semua kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Tempat yang pantas bagi kami bukan lagi surga, ya Allah, tapi di pangkuan-Mu, ya Allah. Karena berada di pangkuan-Mu surga manapun kala indahnya. Dan sebaliknya, jauh dari pangkuan-Mu, ya Allah, neraka manapun kala panasnya. Kami akan baca Al-Fatihah, ya Allah. Ini adalah surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta kepada yang dicintanya.
kita yang dicintanya sebagai ciptaan yang sempurna, kita akan bacakan lagi surat cinta ini kepada yang maha kita cinta. Ini adalah jembatan tanpa jarak antar kekasih, ingin bertemu dengan kekasihnya, di mana doa-doa bertemu dengan pengiyahan. Kita baca dengan sopan dan santun. Kalau ada sesuatu yang terlewat, kita ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Semuanya tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3,5, 2 kali tepuk pramuka. Masya Allah, tepuk tangannya ikhlas semuanya Pak. Anak-anaknya konsentrasi semuanya, ibu-ibunya tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan yang ikhlas. Belajar ikhlas dari tepuk tangan. Tepuk tangan aja nggak ikhlas, begitulah hati kita. Yuk lebih ikhlas lagi. Tambah ikhlas. Lebih ikhlas. Gratis nih ikhlasnya. Ya, nanti besok kalau mandi nih tangannya lihat air mancur. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Lagi pusing, ikhlas, ikhlas. Jangan sembuh-sembuh, ikhlas, ikhlas. Kaki yang sakit, ikhlas. Gak usah sembuh, gak apa-apa. Suka-suka Allah menyembuhin, ikhlas ya. Jangan-jangan sakit kita adalah merupakan penyucian dosa-dosa kita, sehingga nanti ketemu sama Allah, kita udah bersih. Oke? Oke, jangan lupa jawab salam saya nih. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.